Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Aksatria 63 dalam rangkuman pembelajaran Rilis 2, mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pertemuan 5 sampai 7. Untuk materi lengkapnya, teman-teman bisa lihat rangkuman pembelajarannya di deskripsi box ya. Terima kasih. Baik, aku akan menjelaskan pertemuan 5 terlebih dahulu. Nah, pertemuan 5 ini adalah standarisasi data. Apa sih standarisasi data? Berdasarkan KBBI, standarisasi diartikan sebagai penyelesaian bentuk, ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang ditetapkan. Nah, dalam analisis data kuantitatif, terkadang dibutuhkan standarisasi. Nah, standarisasi diartikan sebagai penyesuaian nilai asli data ke Z-score. Oh ya, penting juga diingat bahwa standarisasi itu tidak dapat merubah pola atau distribusi data. Lanjut, nah untuk mencari Z-score, intinya sama rumusnya, itu value atau nilai data observasi ke I dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, ini kedua rumus ini menyesuaikan apabila ada data sampel atau data populasi. Nah, Z-score itu ada kegunaan. Nah, yang pertama itu adalah mendeteksi pencilan atau outlier dalam data. Yang kedua, membandingkan kesimetrisan data secara visual ketika data dibandingkan memiliki satuan atau besaran yang berbeda. Yang ketiga, mengukur posisi relatif dari suatu nilai pengamatan. Nah, ini ada bagiannya lagi, dibagi. Yang pertama, membandingkan posisi nilai pengamatan pada beberapa kelompok secara standar. Yang kedua, melihat posisi nilai pengamatan dari suatu kelompok jika pengamatan tersebut berada pada kelompok yang lain. Nah, ini mendeteksi outlier. Data itu dianggap memiliki pencilan atau outlier apabila nilai Z-score-nya lebih dari atau lebih besar dari 2,5 atau lebih kecil dari min 2,5. Nah, ini ada mild outlier dan extreme outlier. Kalau untuk mild outlier itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari min 2, dan kalau untuk extreme outlier bernilai lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari min 3. Tapi teman-teman, untuk mild outlier sama extreme outlier ini nggak usah terlalu dipikirin, kita ikut arahan dosen saja, bahwa suatu data dianggap memiliki pencilan apabila Z-score-nya lebih besar dari 2,5 atau lebih kecil dari min 2,5. Nah, selanjutnya membandingkan kesimetrisan data secara visual. Ini ada data yang sebelum distandarisasi. Ini ada box plot yang warna hijau dan warna kuning. Warna hijau ini adalah box plot tinggi badan. Kemudian yang warna kuning adalah box plot berat badan. Pada umumnya, tinggi badan manusia itu kan di atas 1 meter ya, di atas 100. Jadi ini rentangnya juga di atas 100. Kemudian untuk berat badan, pada umumnya manusia itu berada di rentang yang puluhan. Misalnya kalau di sini bisa dikatakan 30-an sampai hampir 80 ya, teman-teman. Ketika ingin membandingkan kesimetrisan data ini secara visual, kita nggak bisa membandingkan kalau misalnya datanya itu gini. Karena rentangnya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa, mana yang lebih simetris, atau mana yang lebih menceng, gitu. Kemudian dilakukanlah standarisasi. Nah, terlihat bahwa rentang kedua box plot ini sama. Ya, dalam kasus ini ada min 3 sampai 3 ya. Nah, tinggi badan yang warna hijau, kemudian berat badan yang warna kuning. Bisa dilihat secara visual ini, kalau untuk box plot yang ada di tinggi badan itu hampir kelihatan simetris, cuman di whiskernya tetap masih ada kemencengan, jadi ini menceng ke kiri ya teman-teman. Kemudian kalau untuk yang berat badan, terlihat bahwa menceng ke kanan. Nah, kalau misalnya standarisasi kan lebih mudah ya membandingkannya. Seperti itu. Kemudian ada skor standar. Skor standar ini sebenarnya berkaitan sama ini, mengukur posisi relatif. Dia ini kegunaannya yaitu skor standar bermanfaat untuk menilai pengamatan dari suatu kelompok jika pengamatan tersebut berada pada kelompok lain. Nah, ini ada rumusnya. Skor standar ke I atau data ke I sama dengan mu. Mu ini rata-rata standar. Jadi rata-rata dari standar atau kelompok yang kita jadikan standar. Ditambah standar deviasi kelompok yang dijadikan standar dikali dengan Z-score data ke I yang mau kita cari, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke ininya saja ya, langsung ke Excel-nya. Nah, ini aku gunain data rata lama sekolah
kabupaten kota seluruh Indonesia pada tahun 2017. Nah, untuk mencari Z-score-nya, yang paling pertama itu pasti kita cari mean-nya dulu, kemudian standar deviasi. Nah, mean-nya seperti biasa, teman-teman bisa pakai fungsi ini. Kemudian untuk standar deviasinya juga sama, nih ya, data RLS-nya. Atau teman-teman bisa juga pakai ini, data analisis dari sumber statistiknya di data analisis. Kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi, tapi pasti aku yakin teman-teman juga udah pada tahu. Nah, kalau untuk cari Z-score-nya, bisa pakai fungsi ini, teman-teman, standardize, sama dengan standardize, kemudian ini X atau value-nya, data KI, kita misalnya ini kita ambil yang pertama, data pertama itu dari Kabupaten Nduga, kemudian mean, lalu standar deviasi. Nah, jangan lupa untuk selnya dikunci dengan notasi dolar ini, biar ketika kita drag tidak berubah-berubah ya teman-teman, selnya. Kita enter, kemudian untuk selanjutnya kita klik 2 kali aja. Oke, kemudian aku perbesar sedikit kali ya. Nah, kemudian ketika kita mau menentukan data ini termasuk outlier atau tidak, caranya kita bisa pakai ini, logical OR. Nah, C2, ini berarti kalau mau kita bandingkan, kita harus ambil sel yang Z-score ya, teman-teman. Bukan yang ini ya, bukan yang rata lama sekolahnya, tapi Z-score. Kecil, C2, nih, data ini kecil dari min 2,5, koma, atau ada juga yang titik koma. C2, data ini lagi, lebih besar dari 2,5. Kalau fungsi OR itu kalau misalnya keduanya benar, berarti bernilai true. Apabila salah satunya benar, bernilai true juga, dan apabila keduanya salah, akan bernilai false. Nah, kita enter. Ternyata bernilai true. Nah, untuk selanjutnya bisa diklik 2 kali aja. Oke, terlihat ya. Ini yang true yang mana? Nih. Berarti kalau true ini artinya dia termasuk ke dalam pencilan ya, teman-teman. Ini, udah aku buatin tabelnya. Ada 11 kabupaten kota yang merupakan pencilan. Yang pertama ini ada Z-score-nya min 4,383. Ini jelas ya. Lebih dari kurang dari min 2,5. Kemudian ada dari kota Banda Aceh yang nilainya 2,765. Artinya ini lebih besar dari 2,5. Tuh. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, kalau dalam melakukan standarisasi, dia tidak akan merubah pola atau distribusi data. Nah, kita bisa melihat ini dengan menggunakan box plot atau histogram, tapi dalam kasus ini aku hanya menggunakan box plot. Nah, untuk teman-teman yang punya Microsoft-nya itu tahun 2016, kalau nggak salah bisa langsung sebenarnya. Tapi karena aku Microsoft tahun 2010, jadi aku bakal ngelakuin secara manual aja. Cara pertama itu ini, kita buat 5 number summary, ada minimum, Q1 sampai Q3, kemudian maksimum. Nilai maksimum. Nah, ini seperti biasa ya, teman-teman. Minimumnya cari biasa, kemudian quartilnya juga cari seperti biasa. Oke, sampai maksimum. Setelah itu, ini kita salin aja. Yang ini, minimumnya. Kemudian, kalau yang ini, data yang ada di sini tuh Q1 dikurang dengan minimumnya. Untuk yang bawahnya tinggal kita 2 kali aja. Oke. Nah, setelah itu, setelah data ini jadi, ini masih box plot data asli ya, berarti ini kita masih pakai yang RLS ini. Oke, kemudian kita blok, lalu kita insert, kemudian masukkan ini, yang bar. Kita ambil yang stacked bar. Oke, setelah itu ini terserah teman-teman mau digayain gimana. Kalau aku sih seperti ini aja. Terus kita switch row and column. Nah, ini yang selain dari yang di tengah nih, yang warna hijau dan ungu, ini kan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Itu ini aja di no fill. Kita edit no fill. Ini. Kita edit no fill. Nah, untuk buat whisker-nya, teman-teman, ini pilih layout, kemudian error bars, kemudian more error bars option. Nah, karena ini kita ngambilnya sebelah kanan, berarti dia nilainya plus ya, yang whisker yang plus. Terus untuk fix value-nya, teman-teman ambil yang ini, max, 3,70 ya. Oke, jadi deh untuk yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri, sama juga, sama error bars. Kemudian more bars option, sebelah kiri berarti minus,
Fixed value-nya teman-teman ambil yang di ini. Mohon maaf tadi bukan maksimum ya, tapi maksimum dikurang Q3 nilainya 3,70. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya ini yang sebelah kiri itu Q1 dikurang minimum 6,37. Oke, jadi nah sama seperti ini ya teman-teman. Oke, ini aku hapus, aku letakkan dulu ke sini. Nah, selanjutnya, karena kita mau membandingkan data asli dengan standardized-nya yang udah distandarisasi, ya pastinya kita perlu juga membuat box plot dari hasil Z-score-nya. Seperti biasa, 5 number summary. Nih, teman-teman, aku yakin udah tahu semuanya. Untuk caranya sama kayak tadi. Nih, minimumnya disalin aja, kemudian Q1 dikurang minimum, terus di drag aja ke bawah sampai dapat ini. Kemudian untuk buatnya sama aja seperti yang tadi, dan akhirnya hasilnya tuh ini. Nih, teman-teman semuanya. Nah, cuman kan kalau misalnya kita bandingkan sama box plot yang kita buat pertama tadi, kelihatan ini ya, kayak, aduh, kelihatannya beda tuh, nggak sama dengan data asli. Itu. Ini kita buat aja lah asli ya. Oke. Nah, untuk biar bisa kelihatan mirip, kita iniin deh, kita ganti atau kita sesuaikan formatnya, format dari axis-nya. Nah, aku ngambil ini sih patokannya dari yang dari standardized. Ini misalkan ini Z-score-nya 8, karena ini kan maksimum 9 ya. Aku ambil 8 aja. Kemudian setelah itu kita sesuaikan untuk bisa nyari nilai X yang ada di sini biar bisa pas. Jadi rumusnya ini 8 dikali dengan ini G, ini artinya standar deviasi, kemudian ini meannya, dikali standar deviasi ditambah mean, dapat hasilnya 21,29, ini bakalan jadi yang maksimum dari aksisnya, kemudian yang Z-score-nya ini min 5, yang paling minimum, sama seperti tadi, terus hasilnya min 0,32. Nah, tinggal kita ini aja, kita atur format aksisnya, fix, ini aku buat 0,30 aja, kemudian maksimumnya 21,3 lah. Oke, jadi kelihatan sama kan ya? Sama kayak ini tadi. Ini aku hapus aja deh. Oke, kelihatan kan samanya? Ini aku geser kali ya. Nih, sama kan? Dia tetap menceng ke kiri, data asli menceng ke kiri, yang udah di standardized juga tetap menceng ke kiri, jadi nggak ada perbedaan dari distribusi datanya. Gitu. Oke, ini untuk yang outlier tadi ya. Selanjutnya ini posisi relatif, teman-teman. Nah, tadi kalau yang dari ini, dari PPT, disebutkan kegunaannya Z-score itu mengukur posisi relatif dari suatu nilai pengamatan. Dia yang pertama membandingkan posisi nilai pengamatan pada beberapa kelompok secara standar. Nah, ini yang standar ya. Biasanya kalau ini dalam kasus ini contoh soalnya itu Tina, Tono, Tian adalah sahabat dari jurusan yang berbeda. Mereka baru saja lulus dari Universitas A. Tina jurusan sastra Jepang lulus dengan IPK 3,6, Tono dari jurusan statistika dan lulus dengan IPK 3,3, Tian dari jurusan teknik informasi lulus dengan IPK 3,8. Nah, rata-rata IPK jurusan sastra Jepang, statistika, dan teknik informasi adalah 3,78, 3,2, 3,57. Sedangkan standar deviasi ketiga jurusan tersebut adalah 0,55. Bandingkan prestasi ketiga sahabat ini dengan melihat dari posisi IPK pada jurusannya masing-masing. Jadi kita disuruh membandingkan prestasi ketiganya. Kalau kita cuma melihat besaran IPK mereka saja tanpa memperhatikan jurusan, kita bisa melihat urutan yang paling besar itu Tian ya, 3,8, kemudian ada Tina 3,6, kemudian ada Tono 3,3. Tapi ini tidak bisa seperti itu karena mereka ini berada di jurusan yang berbeda. Karena bisa saja setiap jurusan itu memiliki standar deviasi ataupun rata-rata yang berbeda. Maka dari itu perlu adanya standarisasi dengan menggunakan Z-score. Caranya ya seperti biasa kita buat aja tabel seperti ini. Namanya, kemudian jurusannya. Nah, untuk Z-score seperti biasa teman-teman pakai rumusnya. Nih, kalau Tina tadi kan IPK-nya 3,6, kemudian mean di jurusannya 3,78 dan standar deviasinya 0,5. Nah, ini berlaku juga untuk Tono, kemudian untuk Tian. Oke, nah kelihatan kan teman-teman di sini Z-score-nya. Kalau yang paling tinggi itu Tian, kemudian selanjutnya ada Tono,
Kemudian selanjutnya ada Tina. Nih urutannya. Tian, Tono, dan Tina. Padahal tadi kalau misalnya kita cuma ngelihat IPK-nya aja, itu yang paling tinggi Tian, kemudian Tina, baru Tono. Berubah kan? Nah, itu pentingnya Z-score dalam mengukur posisi relatif apabila kelompoknya berbeda. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh skor standar. Nih, skor standar itu gunanya tadi ini, melihat posisi nilai pengamatan dari suatu kelompok jika pengamatan tersebut berada pada kelompok lain. Nah, ini soalnya sama sih seperti yang ada di PPT dosen. Nih, pada tahun 2017, perusahaan merekrut pegawai dengan melakukan ujian masuk yang terdiri dari beberapa tahap. Soal ujiannya berbeda-beda setiap tahun. Pada tahun 2016, rata-rata nilai ujian masuknya itu adalah 65, kemudian standar deviasinya 5, dan nilai terendah pada tahun 2016 adalah 70. Kemudian Ronald, dia mengikuti tes pada tahun 2017. Ronald mendapat nilai ujian masuk tahap pertama itu 80, rata-rata nilai ujian masuk peserta tahap pertama pada tahun 2017 79, dan standar deviasinya 3. Nah, jadi pertanyaannya, jika hasil kelulusan ujian masuk tahap pertama tahun 2017 menggunakan skor standar 2016, apakah Ronald bisa melanjutkan ujian tahap kedua? Oke, kita buat ya. Ini rata-rata di tahun 2016 ujian 65, kemudian standar deviasinya 5. Kemudian pada tahun 2017 itu rata-ratanya 79, dan standar deviasinya 3. Kita cari dulu yang pertama Z-score dari Ronald. Nilainya 80 untuk Z-score-nya. Untuk nilai dari ujian masuk nilai ujian masuk tahap pertamanya Ronald 80 dikurang dengan rata-rata 79 dibagi dengan standar deviasi. Dapat hasilnya 0,33. Lalu untuk skor standarnya seperti rumus yang tadi ya ini. Ini ada mu kelompok yang dijadikan standar 2016 65. Kemudian standar deviasi kelompok yang dijadikan standar 5, dan Z-score-nya Ronald 0,33. Oke, didapatkan hasilnya 66,665 ya. Nah, berdasarkan dari soal, tahap keduanya itu pada tahun 2016 yang terendah adalah 70. Artinya, Ronald itu tidak lulus tahap kedua apabila tidak dapat melanjutkan ke tahap kedua apabila mengikuti standar skor yang ada di tahun 2016. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Mungkin hanya itu untuk yang pertemuan kelima. Kita lanjut ke pertemuan ke-6. Baik, teman-teman, ini adalah pertemuan ke-6, yaitu pemulusan atau smoothing data time series. Nah, jadi pemulusan ini merupakan proses ya, teman-teman. Proses untuk menghilangkan atau mengurangi fluktuasi acak yang dalam hal ini adalah data time series. Nah, pemulusan ini juga berguna untuk kita dapat memperjelas tren, kemudian membuat ramalan jangka pendek saja. Nah, data time series merupakan, data time series merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan waktu ya, teman-teman. Salah satunya selain data time series lagi ada data cross section. Nah, pengertian data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan interval waktu yang konstan. Jadi, interval waktu yang konstan ini misalnya ada per jam, per hari, minggu, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Tujuannya adalah menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya dapat dilihat ini ada inflasi, curah hujan, pertumbuhan ekonomi, saham, aktivitas gunung berapi, dan data indeks prestasi. Nah, ini ada komponen data time series, ada 4. Yang pertama tren, yaitu keadaan kecenderungan data yang menarik atau menurun. Menaik ya maksudnya ini, bukan menarik. Menaik maksudnya. Nah, bisa dilihat, ini ada trend line yang menunjukkan menaik, kemudian ada yang menurun. Lalu ada musiman atau seasonal variation. Nah, artinya fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh keadaan yang berulang setiap tahun. Sehingga data memiliki pola data tetap setiap tahunnya. Contohnya seperti curah hujan. Teman-teman pasti tahu kalau biasanya curah hujan paling tinggi itu misalnya bulan Januari. Dan biasanya setiap tahunnya akan selalu tinggi di bulan Januari. Sesuai dengan teori juga ya, kalau misalnya musim hujan di Indonesia itu berlangsung antara bulan Oktober sampai April, seperti itu. Jadi penyebabnya akan selalu sama setiap tahun, sehingga pola datanya pun akan sama setiap tahun, mirip gitu. Kemudian ada siklus atau cyclical variation, merupakan gerakan naik atau turun secara periodik dalam jangka panjang, bisa 5 tahun, dan pola variasi siklus ini bisa berulang, bisa juga tidak. Nah ini, one cycle ya.
gerakan naik atau turun gitu. Kemudian ada irregular, tak teratur, atau random variation. Nah, ini merupakan variasi atau gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diprediksi. Biasanya disebabkan oleh hal-hal yang sulit diduga, teman-teman gitu. Ini seperti ini ya. Jadi misalnya kalau tadi data musiman itu di bulan Januarinya akan selalu naik, musim hujan maksudnya tadi akan selalu naik. Nah, kalau misalnya di irregular ini belum tentu gitu. Belum tentu bulan Januari di tahun berikutnya itu akan naik juga gitu. Karena penyebabnya itu tidak bisa kita duga seperti itu. Lanjut. Nah, salah satu pemulusan data ini seperti yang aku jelasin tadi, mengurangi atau menghilangkan fluktuasi acak random dari data time series. Nah, metodenya itu ada dua yang kita pelajari. Yang pertama yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Nah, ini sudah kita pelajari di metode 1 ya. Namun, moving average ini memiliki kekurangan karena dia dipengaruhi oleh outlier. Nah, ya kita kan tahu kalau average itu akan mudah dipengaruhi oleh outlier atau ekstrim atau data ekstrim ya. Nah, yang kedua yang kita pelajari saat ini adalah moving median. Nah, moving median ini memiliki kelebihan tidak dipengaruhi outlier. Kemudian, median bergerak ini memperjelas tren atau pola data seperti yang disebutkan tadi, dan menyebabkan kehilangan beberapa data dibandingkan data aslinya. Banyaknya data hasil pemulusan akan berkurang N-1 dari banyaknya data asli. N ini ordo ya, teman-teman. Misalnya ordonya 3, berarti 3 dikurang 1, 2. Berarti data itu akan berkurang 2 dibandingkan data asli. Misalnya data aslinya ada 10, berarti akan hanya ada sisa 8. Gitu. Kemudian jika data time series sebanyak T periode, yaitu Y1, Y2, sampai YT, maka median bergerak N waktu ordo N merupakan urutan data berikut. Oke, ini mungkin bisa dipelajari di rangkuman ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ininya saja, ke contoh dari moving median. Excel-nya. Oke, ini ada data inflasi umum Indonesia tahun 2017. Ini inflasinya, hanya ini aku contohin yang 1 tahun dulu ya, 2017. Moving median, kita ambil ordo 3 moving median. Nah, jadi untuk ordo moving median ini sebenarnya terserah teman-teman gimana, mana pasnya. Cuman kalau dari saran dosen itu yang aku tahu, dan saran aku juga sih, gunain ordo yang ganjil. Karena kalau misalnya kita buat median kan lebih enak yang ganjil-ganjil ya. Jadi lebih mudah nentuinnya gitu. Nah, ini kita pakai 3 moving median, artinya akan ada 3 data yang akan diobservasi untuk mencari mediannya. Ini ada 3 data dari Januari sampai Maret. Kemudian letak dari 3 moving median itu ada di urutan kedua. Karena kalau misalnya 3 data berarti letak dari median itu di tengah-tengah kan di data kedua. Seperti itu. Kemudian kita drag aja yang dari Januari sampai Maret. Kita enter. Untuk yang ke bawahnya tinggal kita klik 2 kali, dan yang di akhir ini kita hapus aja karena ini cuma 2 yang diobservasi. Oke, kita add delete. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, kalau misalnya menggunakan moving median, artinya data akan hilang sebanyak N-1. Ini N-nya 3, berarti data akan hilang 2. Nih, kelihatan ya, data di awal sama di akhir hilang. Tuh. Nah, untuk membuat grafik seperti ini, ya pastinya yang paling pertama tuh kita blok yang mau kita yang mau kita buat grafik. Grafiknya itu adalah grafik garis atau line. Aku biasa sih yang pakai line with markers. Ini. Nah, untuk gaya-gayaannya itu terserah teman-teman gimana ya. Oke, nih kelihatan ya. Sama kan dengan ini. Sorry. Ini jangan lupa untuk tahunnya. Untuk di blok juga, kemudian line with markers. Oke, kelihatan ya ini ada bulannya, kemudian ada grafik garisnya, sama ya dengan ini. Jadi terserah teman-teman mau digayain gimana, sama aja. Nah, kemudian bisa kelihatan kalau ini data asli ya, inflasi dari umum Indonesia tahun 2017. Kemudian ini setelah dimuluskan menggunakan 3 moving median. Nah, data yang awalnya kita lihat fluktuasinya dan naik turunnya cukup tinggi, menjadi lebih mulus. Jadi lebih mulus gitu naik turunnya. Lebih kelihatan pola atau trennya. Kemudian, teman-teman bisa juga mencari 5 moving median. Nih, 5 moving median artinya data yang diobservasi median itu ada 5. Berarti kalau untuk yang letak mediannya ada di data yang ketiga nih. Yang ketiga ya, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita drag aja, hapus data yang ini.
Nah, kalau dia ordo 5, berarti data yang berkurang 4 nih, 2, 4. Oke, kemudian ketika dibuat grafik, ternyata bentuknya itu mulus ya, gini, kayak terlalu mulus gitu. Bentuknya seperti garis lurus. Nah, hal ini tuh sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Sebenarnya semakin data itu mulus, semakin bagus. Cuman di beberapa data itu kalau misalnya terlalu mulus, kita tuh jadi bingung gitu. Apakah benar data itu sebenarnya selurus ini? Padahal kan kalau misalnya dilihat data yang aslinya itu cukup berfluktuasi seperti itu. Nah, jadi kita harus perlu sense atau ya, yang penting masuk akal dalam membuat pemulusan gitu, menentukan ordo untuk pemulusannya. Oke, jadi apalagi kalau datanya cuma sedikit ya, apalagi cuma 1 tahun gini lebih baik ya cuma 3 moving median saja. Kemudian ini ada contoh untuk yang 4 tahun dari tahun 2016 sampai 2019. Caranya sama teman-teman untuk 3 moving mediannya sama kok. Kemudian ini nggak beda, sama aja. Terus ada 5 moving median juga aku coba. Nah, untuk buat grafiknya juga sama aja, nggak beda. Nah, ini ada grafik yang udah jadi. Ini invasi yang warna biru. Nah, cukup tinggi ya perbedaan fluktuasinya. Kemudian ada 3 moving median. Nih, lebih kelihatan lebih rapi ya yang warna merah. Lebih kelihatan lebih rapi dan nggak terlalu fluktuasi yang setinggi dari data aslinya. Kemudian ada yang 5 moving median. Tapi kalau untuk dilihat dari 5 moving median ini pun sebenarnya datanya masih terlalu mulus, kelihatannya sangat seperti garis lurus gitu. Padahal sebenarnya data aslinya kan nggak gitu. Jadi baiknya moving median ini digunakan untuk data yang memiliki pencilan atau outlier yang tinggi mungkin. Karena kan dari median sendiri itu tidak terpengaruh oleh outlier seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan 6 cukup segitu. Semoga dimengerti. Kita lanjut pertemuan ke-7. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan ke-7, pertemuan terakhir untuk tengah semester 2 ini, yang tengah semester ya. Oke, yaitu korelasi antar variabel kuantitatif. Nah, dalam menentukan analisis hubungan antar variabel kuantitatif itu, jadi perlu kita melihat pola datanya dan kuat lemahnya. Jadi kalau untuk melihat pola datanya, kita dapat menggunakan scatter plot. Scatter plot sendiri artinya alat yang dapat digunakan untuk menetapkan arah hubungan antar variabel. Nah nih, karakteristik scatter plot. Yang pertama itu digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel secara visual. Kemudian yang perlu diingat bahwa scatter plot itu tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang hubungan sebab akibat tanpa adanya teori atau penelitian terdahulu yang menjadi dasar. Kemudian biasanya itu digunakan untuk memperkuat bukti adanya hubungan sebab akibat. Jadi tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan, tapi dapat dijadikan pemerkuat bukti gitu. Kemudian ada sebagai salah satu dasar penentuan model hubungan antar dua variabel, lalu ada plot titik X sebanyak N observasi pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Nah, selanjutnya ada pola dan arah dari plotting tersebut secara visual dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan dan juga seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Lalu, tidak selalu plotting titik-titik X, Y menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang nyata antara X dan Y. Kemudian ada seberapa kuat korelasi atau hubungan antara X dan Y ditentukan oleh besaran koefisien korelasi. Jadi scatter plot ini kalau untuk menentukan kuat korelasinya itu perlu ada analisis lanjutan dengan koefisien korelasi. Nah, ini ada bentuk dari scatter plot ya teman-teman. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, ya ini kalau misalnya kita tarik garis trend, dia tuh hubungan linear positif. Ini sama juga sih hubungan linear positif, tapi mungkin koefisien korelasinya akan berbeda. Lalu ini ada hubungan linear negatif, ya kalau ditarik garis trend akan menunjukkan negatif ya. Lalu kalau yang ini itu tidak ada hubungan, karena plot atau titik-titiknya tersebar secara acak gitu. Kita nggak bisa nentuin ini hubungannya seperti apa. Kemudian ada yang ini bentuknya kurva. Ketika ditarik garis bentuknya kurva ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau untuk menentukan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel kuantitatif tadi dapat menggunakan korelasi.
korelasi yang kita pelajari saat ini itu korelasi Pearson. Nah, dapat dinotasikan sebagai RXY atau rho XY. Kemudian korelasi Pearson ini sebagai alat analisis. Tapi koefisien korelasi Pearson ini memiliki beberapa masalah tertentu, seperti termasuk gangguan karena pencilan dan kemungkinan salah menafsirkan. Nah, kenapa disebutkan ada termasuk gangguan karena pencilan? Karena dalam mencari koefisien korelasi Pearson, dalam rumusnya itu masih terdapat rata-rata atau X bar gitu, atau Y bar juga gitu. Karena kan kalau seperti yang kita tahu berulang kali bahwa rata-rata itu sangat terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim atau pencilan. Nah, untuk nilai koefisien korelasi Pearson sendiri berada di interval min 1 sampai 1. Oke, ini rumusnya ya, ada variance. Ini variance ini ada X bar-nya, Y bar, kemudian ada covariance-nya juga. Ada X bar dan ada Y bar. Nih, untuk lebih jelasnya. Nih, X bar, ada Y bar, kemudian ada X bar gitu, teman-teman. Nah, ini ada juga rumus yang kedua sih. Nah, untuk melihat kuat lemahnya dapat kita lihat dari intervalnya. Nah, ini ada interval dari min 0,5 sampai 0,5 itu artinya kuat hubungan antar variabelnya lemah, kemudian 0,5 sampai 0,8 atau min 0,5 sampai min 0,8 itu sedang, kemudian kalau dari min 0,8 sampai min 1, kemudian 0,8 sampai 1 tuh hubungannya kuat gitu. Kalau misalnya 1 artinya kalau plus artinya hubungannya itu meningkat sempurna, artinya menaik sempurna gitu ya. Kemudian kalau minus berarti menurun, linearnya menurun sempurna. Nah, kalau 0, udah jelas-jelas dia itu rendah atau malah tidak berkorelasi sama sekali. Gitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke Excel-nya aja. Nih, ada data dari rata lama sekolah dan angka harapan hidup beberapa kabupaten kota. Ini cuma Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau saja. Nggak banyak aku buat di tahun 2017. Nah, aku misalkan RLS-nya itu X, kemudian AH-nya itu Y. Oke. Nah, untuk membuat scatter plot-nya, untuk melihat ini pola data secara visualnya, sama saja kita tinggal blok yang mau kita iniin, X sama Y saja. Kemudian insert, ada scatter. Aku pilih yang ini sih, yang biasa aja, scatter with only markers. Oke, nih. Ini kan bentuknya lebih bagus ya. Nah, kalau ini kan kita masih belum kelihatan nih gimana bentukan polanya. Nah, kita bisa ubah ini format axis-nya. Kalau ini, sebentar. Oke. Nah, minumnya aku buat 4 aja nih. Karena kan kalau di sini udah nggak ada sama sekali plotnya, jadi kita buat dari mulai 4 aja. Nah, baru kelihatan jelas ya? Mirip. Nah, untuk bisa lebih kelihatan jelas lagi, kita buat trend line-nya yang linear ya, teman-teman. Nih, linear. Kemudian close. Oke, kelihatan ya. Kita pakai data yang ini aja. Oke, kelihatan jelas ya, teman-teman. Nah, terlihat bahwa scatter plot yang untuk data hubungan antara rata lama sekolah dan angka harapan hidup beberapa provinsi ini di tahun 2017 ternyata hubungannya itu linear menaik gitu. Tapi bisa dilihat untuk di plot-plotnya sendiri, di titik-titiknya tuh masih ada pencilan, seperti yang sini, kemudian sini. Kemudian sebaran yang ada di sekitar trendline-nya juga tidak terlalu dekat, lumayan tersebar gitu ya. Titik-titiknya nggak terlalu dekat dengan, atau menempel dengan trendline-nya. Nah, untuk bisa melihat kekuatan hubungan antara rata lama sekolah dan AHH ini, kita bisa mencari dengan koefisien korelasi. Nih. Nah, caranya banyak ya teman-teman, terserah teman-teman gimana. Yang pertama itu menggunakan Excel. Nih, bisa pakai fungsi Corel. Nah, fungsi Corel yang ini, yang B2 sampai B65 ini yang X-nya, yang RLS rata lama sekolah nih. Kemudian yang warna hijau untuk yang Y, angka harapan hidup. Lalu kita enter aja. Atau karena ini kan koefisien korelasi Pearson, bisa pakai ini, Pearson. Oke, sama Pearson, kemudian ini yang X-nya, kemudian ini yang Y-nya. Selnya kita blok, oke, jadi sama ya, nggak beda.
Ini hasilnya 0,53, ini juga sama. 0,537, ini juga 0,537. Kemudian, seperti yang tadi aku sebutin di PowerPoint, ada menggunakan rumus nih. Nah, teman-teman boleh milih mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, terserah. Nah, kalau ini, dalam hal ini aku tuh pakai yang ini, karena nggak perlu nyari X bar, Y barnya lagi, atau rata-ratanya lagi. Ini ada, jadi cuma perlu cari nilai X-nya, kemudian X kuadrat, dan Y kuadrat. Ini ya. Ini X, Y. Kita kaliin. Kedua ini, rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Enter. Kemudian untuk selanjutnya tinggal diklik 2 kali aja. Kemudian ini ada X kuadrat. Nih, X ini kita kuadratin. Kemudian Y kuadrat. Y-nya kita kuadratin. Setelah itu tinggal diklik 2 kali aja untuk yang di bawahnya. Nah, setelah diklik 2 kali, kemudian kita nyari ini. Untuk bisa buat rumusnya itu kan ada N. Nah, N ini kan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 64, teman-teman. Ini ada 64 kabupaten. Ya, 64. Oke, atau bisa pakai rumus count. Count juga bisa pakai rumus count. Pakai fungsi count. Oh, tidak bisa ya. Pokoknya itu pakai count, bisa juga, atau pakai yang tadi aja di blok, nanti dapat langsung 64. Kemudian untuk sigma itu kan jumlah ya, jumlah dari X-nya, tinggal kita sum aja, terus kita blok, nih. Sama juga seperti sigma Y, kemudian ada sigma XY, kita sum aja nih bagian kolom yang XY-nya, kemudian ini juga kolom X kuadratnya kita blok, kemudian kita jumlahkan, begitu juga dengan Y kuadrat. Nah, untuk cari koefisien korelasi Pearson-nya, tinggal sesuaikan saja dengan rumus yang ini. Nah, ini caranya seperti ini, teman-teman. Ini, teman-teman kalau bisa tuh buat kurungnya harus diperhatikan, jadi nggak ada yang selip nanti ketika perhitungannya seperti itu. Ini kan J25, N, kemudian ada N, kemudian ada ini X kali Y-nya nih. Oke, ini disesuaikan saja ya teman-teman. Aku rasa teman-teman pasti bisa sih. Yang penting hafal rumusnya. Oke. Nah, kita lihat bahwa nilai dari koefisien korelasi Pearson-nya itu 0,53. Sama semua dengan berbagai cara, 0,537, 0,537. Nah, berdasarkan tadi, standarnya, bahwa yang nilai koefisien korelasi yang 0,5 atau lebih dari 0,5 itu hubungannya sedang. Gitu. Sebenarnya kalau bisa dilihat, kalau ini misalnya dibulatkan, hanya satu di belakang koma, sebenarnya hasilnya 0,5 ya. Bisa dibilang ini cukup lemah, tapi masih di sedang gitu. Kita sebut saja sedang ya teman-teman, karena masih lebih dari 0,5 ya. Nih, yang kedua, hubungannya sedang. Seperti itu. Oke. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Aku harap ini semua membantu teman-teman, dan semangat UTS, semoga berhasil untuk mata kuliah FED. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Semangat Aksatria 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.